dua ya, dua yang sudah kita temukan dua, tertangkap satu, yang satu DPO masih kita cari orang asli. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami di program spesial Coffee Break bersama dengan Polda Metro Jaya. Iya, dan kali ini kami akan mendengarkan lagi nih Ayu dari Bapak Indra Utoyo. Sebenarnya Pak Indra, ini banyak sekali jenis ATM yang ada di Indonesia khususnya ya. Nah, kira-kira apakah memang metode yang dilakukan oleh kejahatan atau pelaku ini sama Pak? Prinsipnya sebetulnya sama. Jadi tadi seperti sampaikan Ibu dari teman dari BCA. Jadi intinya dua yang dia ingin dapatkan datanya, satu ya PIN, satu lagi adalah data dari kartu itu sendiri. Nah biasanya di di slot untuk masukkan kartu itu, itulah ada berapa jenis memang ATM seperti itu. Ada yang modelnya green skimmer gitu, yang buat cocornya di depan gitu, bisa pasang di situ, ada di situ dia pasang ada chip yang bisa membaca data kartu. Ada yang dimasukkan dari deep skimmer, dimasukkan ke dalam slot dari pembaca kartu itu dan kemudian menetap di situ untuk beberapa waktu. Nah di situ dia membaca. Begitu kartu masuk, dibaca data kartunya. Kemudian dia cabut lagi setelah berapa waktu. Ada yang 2 jam udah dicabut, ada yang 1 hari dicabut begitu. Sekarang juga mereka makin canggih. Kita ngawasi sehari berapa kali, mereka tahu periodenya berapa jam aja dipasang dan dicabut lagi. Berikutnya adalah mengambil data PIN. Itu yang dari kamera yang makin canggih, makin kecil begitu bisa membaca, melihat PIN. Dan juga yang lebih canggih adalah memang untuk pin padnya itu diganti, kita tidak menyadari bahwa itu sebenarnya pin pad yang tidak asli. Jadi percuma kita tutup juga kalau itu pin padnya adalah pin pad dari froster yang ditaruh di atas pin pad yang seolah asli. Jadi itu jenis-jenis yang memang ada di dalam kejahatan skimmer, dan ada juga yang dari EDC sebetulnya. EDC juga bisa mengambil data, ya ada slotnya begitu. Biasa lebih tebal sedikit, itu juga bisa dipakai untuk mengambil data dari kartu. Mungkin seperti itu yang bisa. Baik Pak Indra, ini sebenarnya dengan PIN pad ini kan hal sangat penting bagi masyarakat ya. Secara kasat mata bisa terlihat nggak sih Pak oleh masyarakat? Ya memang tadi berkembang gitu teknologinya, termasuk kamera juga makin kecil begitu ya. Sehingga kalau kita kadang-kadang tidak sadar oleh karena itu memang tadi ada bagaimana kalau kita mau melakukan transaksi di depan ATM begitu untuk lebih hati-hati melihat pada saat kita akan melakukan penginputan PIN atau apapun begitu, kita harus melihat juga dengan seksama begitu apakah ini perangkat yang memang proper atau tidak begitu ya. Itu ya kalau ada yang mencurigakan maka perlu diinfokan, dilaporkan kepada bank. Kalau pengecekan fisik yang paling mudah untuk dilakukan seperti apa? Adakah yang bisa dilakukan oleh nasabah? Ya bisa, misalnya kita lihat kalau di kamera itu ada tutup begitu, kita bisa cek dulu sebenarnya meraba begitu. Tapi kalau dari bank sendiri juga terus meningkatkan model-model monitoring, ada menggunakan IoT tadi disampaikan, kita lihat ada yang motion sensor, kalau ada bergerak berapa senti kemudian sensornya akan memberikan alert bahwa dia ada perubahan dan kita kemudian melakukan tindakan. Kalau tadi BCA sudah bukan, malah kameranya langsung bisa komunikasi begitu ya. Itu menarik sekali. Baik, jadi kita tidak boleh kalah oleh kejahatan terkait dengan kemajuan teknologi ini. Teknologinya pun juga harus berkembang menyesuaikan dengan zaman ya. Selanjutnya saya mau ke Ketua Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia, ada Komjen Pol Purnawirawan HM Sofyan Yaakob MM. Pak Sofyan, ini cukupkah hanya dengan mengganti chip saja, lalu 6 PIN digit ini sudah cukup aman menurut Anda? Baik, terima kasih. Saya langsung saja. Keamanan, asal katanya aman, ditambah awalan ke, akhiran an. Apa itu keamanan? Adalah suatu situasi dan kondisi di mana terdapat perasaan bebas. Bebas dari keraguan-raguan, bebas dari kekhawatiran, kemudian adanya kepastian hukum, dan terakhir damai. Manakala masih ada ragu-ragu, itu berarti belum aman. Belum aman itu. Nah, kembali seperti tadi, saya katakan saya dari asosiasi melihat bahwa penempatan ATM ini belum strategis. Mungkin strategis dari segi bisnis, tapi dari segi keamanan belum.
Tetapi dikatakan oleh Pak Niko, korbannya ini adalah di mana ATM yang sepi, ya Pak ya, yang sepi, di tempat yang sepi. Nah, di sini kemudian kami melihat Satpam ini adalah anak kandung Polri. Satpam bertugas melaksanakan fungsi kepolisian terbatas. Terbatas di mana? Di lingkungannya. Itu tugas Satpam, tadi dikatakan seperti itu. Nah, yang kita lihat ATM ini, penempatannya ini. Saya pegang security di mall. Nah, di mall itu ada cabang dari satu bank. ATM-nya di luar. Satpam ini bertugas pada waktu bank ini buka. Pada waktu bank tutup, satpamnya tidak ada. Siapa yang mengawasi ATM ini? Dititipkan kepada satpam secara keseluruhan. Nah, ini lagi. Nah, saya melihat seperti itu, saya sarankan untuk penempatan ATM, saya sudah tanya di sana sini, sebelumnya survei dari Bank Indonesia, disurvei. Nah, kesempatan ini saya sarankan, tolong, pada waktu survei itu diikutkan Polri. Pada survei itu diikutkan Polri, sehingga dari kacamata keamanan Polri tahu. Ini segitu. Yang kedua, yang saya perhatikan, ini juga untuk Satgas pengamanan ATM. Satgas pengamanan ATM, di sini minimal satpam yang bertugas di bank ini diberikanlah pelatihan. Kemudian ATM yang jauh dari jangkauan, yang sepi, nah ini ada pos-pos satpam. Pos satpam didekatkan ke sana. Walaupun dipasang segala macam, mungkin sekarang skimming. Nanti ada lagi kejahatan-kejahatan lain. Ini yang saya katakan, mahal harganya. Lebih mahal lagi kalau tidak aman. Baik. Ya. Terima kasih. Lalu menurut Anda apa yang bisa dilakukan oleh nasabah agar merasa aman, nyaman asetnya yang ada di bank? Nah, tentu kita ikut kepada petunjuk-petunjuk yang dikeluarkan. Ini kita petunjuk itu yang dilakukan. Cuma penjahat ini kan lebih maju selangkah. Polri baru bertindak ini, dia lebih maju ke depan lagi. Apalagi dia lebih maju lagi kejahatan. Nah, ini yang kita perhatikan seperti itu. Ke depan kita hanya baru melihat daun masalah. Akar masalah belum terpotong. Belum selesai. Demikian. Terima kasih. Kita ke Pak Prasetyo, ini tanggapan dari ataupun saran dari Bapak Sofyan, perbaikan ataupun penempatan ATM masih harus terus dievaluasi. Tanggapan Anda mungkin Pak? Ya, kalau dari kami itu kami mungkin tidak mengatur ATM itu harus di mana karena bank itu memiliki risk management, tentunya memiliki authority dan kemampuan untuk menentukan tadi apakah ATM ini viable secara bisnis di sini, dibutuhkan nasabah dan sebagainya, dan melekat di dalamnya adalah tanggung jawab tentunya seperti yang tadi Bapak bilang harusnya secure gitu. Nah, security mungkin juga tidak harus ada satpamnya nungguin di situ. Kita juga perlu memanfaatkan alternatif solutionnya seperti apa, karena ini juga maju teknologi dan sebagainya. Tadi seperti Ibu yang dari BCA itu bagus sekali, tetapi intinya adalah at the end itu harus benar-benar secure bagi nasabah, karena nasabah kalau nanti isinya takut-takut juga akhirnya lari ke mungkin bank yang lain yang mungkin dianggap lebih secure gitu. Nah, ini artinya kerja bareng dari semua pihak, tentunya otoritas, perbankan, asosiasi, dan tentunya kepolisian agar kita mengurangi ruang gerak para pelaku kejahatan. Mengenolkan sih saya rasa susah lah gitu, karena mereka juga belajar terus gitu. Ya. Tapi kerjasama tadi perlu, dan itu kami serahkan tentunya ke pelaku jasa sistem pembayaran bagaimana untuk supaya benar-benar aman bagi nasabah. Saya rasa itu. Baik, ini perkembangannya luar biasa sekali. Sudah kasusnya ada, sudah dilakukan evaluasi juga, antisipasi juga. Saya kembali ke Pak Niko. Ini apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ketika transaksi yang dilakukan oleh pelaku ini terdeteksi ada yang transaksi ke luar negeri? Baik, Polda Metro Jaya telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait dengan pengiriman uang ke luar negeri. Modus operandi yang dilakukan ada dua, yaitu menggunakan pembelian Bitcoin, lalu yang kedua menggunakan jasa lembaga untuk bisa mengirimkan uang. Ini ada beberapa yang bekerja di Indonesia,
Tapi dari mereka tanggapannya positif, artinya permintaan yang kita berikan ditanggapi dan diberikan kepada kami. Sehingga kami rasakan kerjasama antara kepolisian dengan beberapa lembaga terkait dengan keuangan tentu harus ditingkatkan di masa yang akan datang. Kami sudah membuat grup untuk menangani kasus ini secara langsung. Tim dari kami juga sudah bertemu dengan PIC, personal in charge-nya mereka masing-masing, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, inilah bentuk dari kerjasama itu. Tidak bisa kepolisian bekerja sendiri, sebaliknya juga dari lembaga-lembaga stakeholder yang lain juga tidak bisa kerja sendiri. Maka tadi Bapak Kapolda di awal mengatakan bahwa ini semua bisa diselesaikan dengan kerjasama. Nah, inilah yang harus ditingkatkan di masa yang akan datang, karena dengan berkembangnya teknologi keuangan, teknologi komunikasi, semuanya berlangsung cepat. Apabila nanti pelaku mengetahui bahwa di Indonesia kita kuat, artinya kerjasama kuat, dan mereka kemanapun juga terdeteksi, tentunya mereka akan tidak ke Indonesia. Nah, sementara ini kami sudah mendengarkan informasi bahwa kelompok-kelompok ini juga sudah mulai gerak di Indonesia. Karena kami kan mengejarnya juga tidak di Jakarta, tapi juga sampai ke seluruh pulau di Indonesia. Baik, Pak Niko, ini kan terkait dengan tersangka sebanyak 77 negara juga ikut bermain begitu ya, bisa dikatakan. Nah, ini sudah ada kerjasama dengan Interpol sejauh ini? Betul, tentu kami menginformasikan hal ini. Di Indonesia di kepolisian ada Interpol. Data-data ini sudah kami berikan kepada Interpol karena sesuai dengan dokumen imigrasi yang kami dapatkan, mereka bekerja tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh bagian baik di Asia maupun di Eropa. Data ini perlu dikirimkan ke Interpol. Interpol akan mengirimkan ke beberapa negara yang sudah dikunjungi oleh para tersangka untuk mendapatkan data ini. Jadi alat bukti yang di kami mungkin bisa digunakan untuk kepolisian lain dalam menindak para pelaku ini. Jadi kerjasama sudah dilakukan, tinggal penindakannya kita lakukan bersama lagi. Betul, ya. Kalau kita ingat waktu rilis skimming, Pak Niko, ada gelaran barang bukti yang juga turut ditampilkan. Dari barang bukti yang sudah disita, hal apa yang bisa dihimbau kepada masyarakat untuk hati-hati dari barang bukti tersebut? Dari barang bukti terkait dengan bagaimana masyarakat mengambil uang supaya aman, tentunya sudah disampaikan oleh rekan-rekan dari pihak perbankan. Nomor satu paling utama adalah PIN. Jadi pada saat kita memencet PIN bisa menutup dengan tangan sehingga tidak terlihat pada saat kita memasukkan PIN, kira-kira seperti ini. Yang kedua, mengamati apakah di mesin tersebut ada hal yang mencurigakan, misalkan mulut daripada ATM pada saat itu ada yang aneh nggak, ada yang selotipnya lepas, ada kelihatan baru. Kemudian yang ketiga, kita juga merasakan apabila nanti ATM tertelan, ATM tidak bisa diambil, segera langsung menghubungi pihak perbankan untuk melakukan pemblokiran. Lalu yang keempat bisa menanyakan juga kepada pihak perbankan apakah bisa diganti, karena akan diatur waktunya tadi seperti disampaikan oleh pihak perbankan, akan ada dihubungi pihak bank, karena pihak bank sendiri bisa mendeteksi apakah ATM ini atau rekening ini datanya sudah terambil. Jadi memang di pelaku kami sita beberapa kartu 2000-an yang sudah siap pakai, yang sudah terisi data yang sudah diambil oleh para pelaku dan sudah ada nomor PIN-nya. Jadi di nomor kartu itu sudah ada nomor PIN-nya. Karena mereka melakukan modusnya mengambil uang secara bergantian. Dalam satu kartu hari ini ngambil uang sekian, besok kartu yang kedua sekian. Bisa dibayangkan kalau 2000 kartu dipakai secara bergiliran tiap hari bisa membutuhkan waktu yang lama. Jadi mereka tidak langsung serampangan ambil dalam jumlah yang banyak. Mungkin kartu ini 2 juta, ini 2 juta, 2 juta, atau 5 juta, 5 juta, tergantung dari kartunya. Baik, dan ini Pak Niko paling ataupun semakin banyaknya nasabah yang terkait dengan kasus skimming ini, dan dari data wilayah mana saja yang paling banyak dijumpai gitu Pak? Kalau dari yang kami tangkap pelakunya banyak berbuat di Jakarta, kemudian yang kedua ada di wilayah Jawa Tengah, kemudian 3 di Bali. Namun teman-teman di polda-polda lain juga sudah bekerja. Saya kira kalau dilihat dari volume pengungkapan yang kita lakukan dibanding dengan jumlah nasabah, saya melihatnya sebetulnya juga persentasenya masih sangat kecil ya. Tapi bukan persentase yang kecil yang kita abaikan, namun keamanan secara keseluruhan
baik dari nasabah, dari pihak perbankan, dari sistem keuangan secara keseluruhan ini harus kita jaga. Jadi memerlukan kerjasama. Baik, jadi ada dua tadi ya, di Pulau Bali dan juga di Pulau Jawa ya, kurang lebih ya. Dan pemirsa, kami akan kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam acara Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya.